Kalau artinya gedek sama jama, bagusan jama. Ngapain? Timbang dari sini Cirebon aja pakai jama-jama. Ente mau jama? Biar jangan nampe gedek sama ajaran Rasulullah. Kalau ente ini begitu. Bagi orang yang artinya jama aja dah, bagusan kagak. Melawan hawa nafsu lebih bagus. Kalau orang kata bagusan jama, artinya pengen jama, bagusnya enggak jama, nyari yang beratan. Kalau jama berat artinya, ngapain di jama? Yang model begini bagus jama. Pokoknya mana yang paling berat di hati, itu yang paling gede ganjarannya. Dan tiap orang beda-beda. Begitu, beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Tambihun, adapun ini yaitu peringatan. I'lam anna tarkal jam'i afdalu. Ketahuilah olehmu akan bahwasanya meninggalkan solat jama' yaitu lebih afdal ketimbang menjama'. Lil khuruji min khilafi Abi Hanifah, karena keluar daripada perbedaan pendapatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu haitsu mana'ah, sekira-kira melarang oleh Imam Abu Hanifah akan menjamak salat. Wali anna fihi ikhla'a ahadil waqtaini an wadhifatin, dan karena bahwa pada menjama itu mengosongkan salah satu daripada dua waktu salat an wadhifatin, daripada satu wadhifah tugas ibadah. Wa yustasna minhul hajju bi Arafah, dan dikecualikan daripada tarkul jam'i afdalu oleh orang yang haji bi Arafah, di padang Arafah, wa Muzdalifah, dan di Muzdalifah. Wa man idza jama'a shalla jama'atan, dan orang yang apabila menjama' oleh dia maka salat oleh dia padahal secara berjamaah. Aw khala an hadasihi daimi, atau sunyi ia dari hadasnya dia yang berkekalan terus menerus. Au kasfi auratihi, atau membuka auratnya dia. Fal jam'u afdalu,
maka adapun menjama yaitu lebih afdal ketimbang tidak menjama. Wa kadza man wajada fi min nafsihi karahatahu wa syakka fi jawazihi, dan seperti ini menjamak lebih afdal, yaitu orang yang mendapati oleh orang dari dirinya akan kebencian menjamak dan ragu-ragu oleh dia pada kebolehan menjamak. Au kana mimman yuqtada bihi, atau ada oleh dia, yaitu daripada orang yang diikuti dengannya. Wa nahwu dzalika, dan seumpama yang demikian itu. Wa amma man khafa fautal wuqufi aw fautastinqadhi asirin law tarakal jam'a fayajibu alaihi tarkul jam'i hina idin. Adapun orang yang khawatir oleh orang akan luputnya wukuf di Arafah, atau luputnya menyelamatkan orang yang ditawan, andai meninggalkan oleh dia akan menjamak, fayajibu alaihi tarkul jam'i, maka wajib atasnya oleh meninggalkan jamak. Hina idzin, seketika ini, khauf, takut. Kama qalahu Zayyadiyu, sebagaimana mengatakan akan wajib oleh Imam Zayyadi. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja lah, jangan banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengetahui tentang bolehnya salat itu dikerjakan secara jamak, sesudah kita mengetahui bahwa jamak itu ada dua, ada jamak taqdim dan ada jamak takhir. Juga sesudah kita mengetahui aturan-aturan yang mengikat, baik pada jamak taqdim maupun aturan-aturan yang mengikat, yakni syarat-syaratnya daripada jamak takhir, maka pada malam hari ini akan dijelaskan tentang kedudukan hukum jamak. Sebenarnya sesudah boleh itu jamak, namanya boleh, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tentu ada motivasi lain. Kalaulah kemudian kita ngambil boleh dikerjakan, ini ngerjainnya bagus ataukah tidak bagus? Kalau mengata tidak boleh, tidak bolehnya ini bagus ataukah tidak bagus? Begitu singkatnya terkait dengan sholat jamak, baik itu jamak taqdim maupun jamak takhir, baik di jamaknya secara qasar ataukah di jamaknya secara tamam. Yang menjadi persoalan bagusnya sholat ini di jamak apa kagak, begitu. Jadi sholat itu bagusnya dikerjakan si musafir tuh, orang yang bepergian nih, bagusnya sholatnya dikerjakan secara jamakkah ataukah diparsialkan aja, di normal saja kayak di rumah.
Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Ya tentu subuh di waktu subuh. Begitu. Ini kalau pengen kita tahu kedudukannya jamak nih, sebetulnya sholat itu baguskah dikerjakan secara jamak ataukah bagusnya kagak usah jamak? Bila itu yang ditanya, maka jawabnya i'lam anna tarkal jam'i afdalu. Perlu kita tahu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa sholat itu lebih bagus kagak usah dijamak. Sholat itu lebih bagus enggak usah dijamak. Dari boleh jamak, boleh tidak. Dari boleh nih bagusan mana? Karena kalau boleh namanya 50-50, 50%, 50%. Boleh. Dari boleh tuh mana yang lebih bagus? Kayak calon presiden gitu. Kalau milih mana aja boleh. Yang penting bangsa Indonesia. Dari boleh kan ada yang lebih baik. Begitu. Nah, ini ngomongin jamak, nggak ngomongin calon presiden, enggak. Karena kita ngaji fikih. Jadi bagus jamak, bagus enggak? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau nanyanya pada bagian itu, bagusan enggak usah dijamak sholat. Normal aja dah. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Bagusan ora jamak. Ndak ngomongin qasar dulu ya. Diingat qasar belum masuk materinya ini. Enggak. Jadi kita ngomongin jamak, biar kita harus atu-atu dulu nih, biar enggak mecah lagi nih, biar enak. Jadi enggak ngomongin qasar, lagi ngomongin jamak dari tadi. Jadi baguskah sholat itu digabung? Apakah bagusan ora digabung? Begitu. Di jamak tuh digabung dua sholat dalam satu waktu tanpa mengurangi angka rakaat. Ini bagus mana sholat nih? Kata Syekh Nawawi, kalau ditanya begitu, maka jawabnya bagusan sholat itu kagak perlu dijamak. Lebih tinggi ganjarannya, enggak perlu dijamak. Ngerjainnya secara normal saja, kayak kita enggak pergi jauh. Bagusan enggak perlu dijamak. Kenapa begitu? Alasannya apa? Bagusan gak perlu jamak tuh. Alasannya adalah sunatnya gak dijamak tuh. Kenapa? Alasannya lil khuruji minal khilaf. Alasannya ada ulama yang kagak demen jamak. Alasannya ada imam mujtahid
melarang, mengharamkan jamak. Ada ulama yang ama jamak enggak boleh. Dia kata ora ada jamak, ora ada. Siapa? Yaitu Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Abu Hanifah mah haram hukumnya menjamak sholat bagi musafir tuh. Imam Abu Hanifah enggak kasih jamak tuh, kagak. Begitu Abu Hanifah ajarannya, enggak ada namanya jamak begitu. Tapi dalam madhab Syafi'i, madhab kita, ada jamak, bahkan diatur ada jamak takdim dan ada pula jamak takhir, dan ada syarat-syarat masing-masing. Jamak takdim diatur syaratnya, jadi ketentuan yang berlakunya. Jamak takhir juga diatur. Begitu juga dalam madhab Malik ada jamak. Begitu juga dalam madhab Ahmad bin Hanbal ada jamak. Tapi ada satu ulama dalam madhab Imam Abu Hanifah, jamak tuh bagi musafir kagak boleh, enggak boleh, dilarang. Dan di dalam kaidah madhab, al-khuruj minal khilafi mustahabun, keluar daripada perselisihan pendapat ulama yaitu sunnah. Keluar tuh ngikutin pendapatnya dia, itu dianjurkan. Begitu namanya khilaful madhab, berbeda madhab. Ini bagus untuk diikuti. Kalau mau jujur kayak begini, saudara selaman ama ibu gitu, atau ama bocah anak TK gitu, perempuan, bocah perempuan selaman mau sholat zuhur atau mau sholat asar, sama aja lah, mau sholat ya udah wudu, tapi habis wudu selaman ama bocah umurnya 3 tahun, belum tamyiz, belum balik juga, baru 3 tahun tuh bocah. Itu bagusnya kalau mau sholat wudu lagi. Ada khilaf ulama madhab. Siapa itu? Imam Dawud Dhahiri, aula mastumun nisa, atau anda menyentuh wadon, mau siapa ke wadonnya, mau ibu ke, mau anak ke, mau bocah kecil ke, pokoknya kalau wadon mah kalau selaman batal, kata Imam Dawud Dhahiri. Namanya khilaful madhab. Begitu saudara. Tentu tidak mutlak. Kaidah ini seperti dijelaskan di dalam Al-Asbah wan Nadhairnya, ada qaid-qaid diterangkan di sana. Enggak kemudian kaidah ini baku, tapi kaidah ini adalah umum. Tentu ada yang keluar-keluar.
Oleh karena itu kalau ngomongin jamak, kalau ditanya bagus jamak, bagus kagak, jawabannya kagak. Kalau kagak, Imam Abu Hanifah juga iya, enggak jamak tuh, iya, cakep. Emang dia mah ngelarang. Imam Syafi'i, ya boleh. Jadi enggak jamak, ya enggak apa-apa. Imam Malik, enggak apa-apa. Gitu. Maka semua ulama mengiyakan. Kalau enggak jamak, iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Kata Imam Ahmad, iya, enggak apa-apa. Kata Imam Abu Hanifah, kudu. Bukan enggak apa-apa, kudu jangan jamak. Begitu. Bagusnya enggak jamak, bagusnya mulailah berontak hati kita. Kagak, bagusnya kagak lagi. Emang kalau kita mah pengennya buru-buru nafsunya, lakan fikih. Kalau kita begitu, saudara. Itu satu alasan bagusnya kagak usah dijamak. Kedua, sebab kalaulah kita sholat itu dijamak, nanti ada satu waktu kagak disolatin. Begitu. Ada satu waktu kagak disolatin. Kita jamak takdim dohor sama asar, maka di waktu asar ora ada sholat. Kita jamak takhir dohor sama asar, maka di waktu dohor ora ada sholat. Begitu maghrib bisa, ada kosong satu waktu dari sholat. Begitu waktunya masuk, sholatnya nggak ada, hanya niat doang. Kan niat doang. Kalau jamak takhir, kalau menjamak takdim, udah begitu. Udah. Kalau model kayak kita, kalau ada ajaran kiai bisa dijamak 5 waktu, itu kayaknya ikut itu tuh. Begitu. Kalau ada ini aja nih cocok gitu. Begitu. Kayaknya emang kita demennya begitu. Nyarinya yang ringan-ringan. Kelas kita orang ini ada nih, enak juga. Emang begitu kita. Demennya kelas diskon. Begitu. Bisa rapel-rapel dah. Begitu. Kalau bagusnya jangan. Jadi kalau ngomong jamak sunat enggak usah dijamak, untuk memperhatikan pendapat Abu Hanifah yang melarang jamak. Jadi sehingga ulama semuanya ngakuin begitu. Tapi saya mau ikut Imam Syafi'i aja dah. Iya boleh, kan udah tahu dari awal. Boleh jamak, boleh juga nggak jamak. Karena di awal udah ngajinya ya juzu. Boleh tuh mubah dikerjain, nggak ada ganjaran. Jamak nggak ada ganjaran, ditinggal nggak jamak nggak ada ganjaran. Untuk jamak dan tidaknya wong boleh begitu, boleh aja. Namun jadi jamak ini hukumnya banyak. Pertama boleh. Kedua tidak boleh, Abu Hanifah. Ketiga, jamak ini sunat di jamak.
Tuh, sunat dijamak. Artinya sunat dijamak, menjamak lebih tinggi dibanding tidak jamak. Tuh, ini ada faktor-faktor yang mendorong bisa lebih tingginya. Ada jamak yang lebih tinggi, artinya bagusan di jamak dibanding kagak jamak. Ada. Sebagaimana kita udah tahu bagusan enggak di jamak dibanding di jamak. Tapi ada di mana sholat itu lebih bagusan di jamak dibanding kagak jamak. Yang mana? Satu, orang yang wukuf di Arafah. Orang yang wukuf di Arafah tuh pada tanggal 9 Dzulhijjah itu bagusannya di jamak saja sholatnya, bagusnya di jam. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan wajib jamak. Kalau di Arafah ada ulama yang mengatakan wajib. Siapa? Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mah di Arafah tuh waktu wukuf tanggal 9 tuh Zuhur dan Asar wajib dijamak dengan cara jamak takdim. Wajib. Karena ada ulama yang wajibin, bagus ikutin. Biar enggak direweli. Semuanya diakomodir. Semuanya diikuti. Maka orang yang sedang wukuf di Arafah bagus sholatnya di jamak secara jamak takdim. Dama takdim yang di Arafah tuh. Pakai qasar enggak di Arafah ini? Maka dilihat daripada perjalanan yang dia tempuh. Dari mana dia pakai kain ihramnya. Kalaulah dia yang ditempuh itu jaraknya 90 km ke atas, maka di Arafahnya di samping jamak takdim Zuhur dan Asar juga diqasar. Diqasar, dipendekin, Zuhur 2, Asar 2, bila mana memakai kain ihramnya, yakni niat ihramnya, jarak dari dia niat menuju Arafah itu 90 km ke atas. Itu jamak plus qasar. Namun bila mana dia niat jamaknya tidak niat jam, bila mana niat ihramnya tidak ada jarak 90 km, yakni kurang dari 90 km, maka jamak doang tanpa qasar. Jamak doang tanpa qasar. Seperti kita dari hotel Mekah. Dari hotel Mekah niat ihram. Kitanya dari hotel Mekah niat ihramnya.
Maka yang dari hotel Mekah ini dihitung jarak Mekah ke Arafah. Berapa tuh dari Mekah ke Arafah? 25 kilometer. Oleh karena dari Mekah ke Arafah itu hanya 25 kilometer, berarti kagak ada 90, kurang dari 90, maka sholatnya jama doang tanpa qasar. Jama doang tanpa qasar. Kenapa? Karena dia niat ihramnya dari Mekah, yang jarak antara Mekah ke Arafah kurang dari 90. Maka di Arafahnya jamak doang, jamak takdim tanpa qasar, karena kurang dari 90. Begitu juga jamak doang tanpa qasar di Arafahnya dengan jamak takdim. Bila mana dari niat ihramnya jaraknya 90 km ke atas menuju Arafah, namun sudah diem di Mekah 4 hari. Udah diem di Mekah 4 hari. Mukim. Udah diem di Mekah 4 hari. Karena udah di Mekahnya, tinggal di Mekahnya 4 hari sejak dia niat ihram, kalaulah orang haji ifrad macamnya. Dia di Mekah udah 4 hari, apalagi 5 hari, apalagi seminggu. Maka dia sama dengan penduduk Mekah, sehingga terhitung bagi dia kayak orang Mekah. Sehingga ke Arafahnya dihitung dari Mekah, bukan dari mana niat ihramnya. Niat ihramnya. Sehingga jama doang tanpa qasar. Namun bila mana niat ihramnya dari Bir Ali langsung menuju Arafah, ini mah 500 kilo lebih, atau dari Madinah di Mekahnya baru sehari, belum 4 hari, itulah haji wadaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyampe Mekah baru sehari di Mekah. Habis sehari di Mekah, Nabi tanggal 8 ke Mina. Nabi nyampe Mekah tanggal 7. Tanggal 8 udah jalan ke Mina, cuman mau tawaf kudum doang sama sa'i. Rapih itu nginep bentar, pagi udah jalan ke Mina tanggal 8. Sehingga belum 4 hari tinggal di Makkahnya. Kalau udah 4 hari izinnya hilang, dianggap setar baru. Ada orang main, tujuannya dari Jawa mau ke Lampung, mampir di saudaranya di Bayoran, mampir baru sehari, boleh jamak. Kalau udah 4 hari udah putus. Sebab kalau udah 4 hari bisa nyari janda dia. Kalau udah 4 hari udah kenal orang situ, pemerintah kita mah suruh lapornya
1 kali agama 4. Begitu. Udah dianggap mukimin kalau 4 hari. Oleh karena Nabi dari Madinah di Mekah sehari langsung menuju Mina, menuju Arafah besoknya 9. Maka Nabi mah jamak juga, qasar juga. Karena niat ihramnya dari Bir Ali. Jauh. 500 km dan di Mekahnya cuman sehari. Jadi kalau kita kayak begitu ya begitu. Jamak juga, qasar juga. Tapi kalau kita ajinya tamattu di Mekah udah lama nungguin waktu wukuf. Baru niat ihram dari Mekah ke Arafah 25 kilo. Ini mah jamak doang tanpa qasar 4. Begitu. Lebih tinggi mana di Arafah? Tinggi jamak dibanding kagak jamak. 1 tuh tinggian jamak kita harus tahu. 2 mau mabit di Muzdalifah. Bagi orang yang mabit di Muzdalifah malam lebaran, malam Idul Adha, malam takbiran, itu bagusnya sholatnya di jamak Maghrib Isya dengan jamak takdim, jamak takhir. Bagusnya di jamak dengan cara jamak takhir. Di Arafah niat menunda sholat maghrib untuk dikerjakan di waktu Isya. Kayak kemarin ngaji kita. Jamak takhir di Muzdalifah. Kenapa begitu? Nabinya begitu. Pakai diqasar enggak? Kayak tadi lagi. Kalaulah kita dari Mekah yang ke Arafah cuman 25 kilo. Begitu. Di Arafah enggak dihitung, orang sehari doang enggak 4 hari. Sama aja menuju Muzdalifah. Ya. Baru juga cuman 5 kilo dari Arafah ke Muzdalifah. Jadi 25 ditambah 5 30 kilo. Maka jamak doang tanpa qasar dengan cara jamak takhir. Jadi di Arafah zuhur asar, di Muzdalifah maghrib isya. Kalau Nabi jamak qasar, wong dihitungnya dari Madinah, mampir di Mekah semalam, mampir di Mina semalam, di Arafah enggak nginepnya di Muzdalifah, nanti ke Mina lagi. Habis itu tuh begitu, wis jama doang, maghrib 3, isya 4. Sholatnya di Muzdalifah aja, walaupun jemputan mobilnya sampai isya jam 10 malam belum, dari Arafah belum keangkut, di sono aja sholatnya. Nabinya begitu. Ini harus ngaji yang kayak begini biar tahu. Jadi kalau kabianya begini begitu mah nggak mau begitu. Wong kan harus ngaji. Ente kan urusannya KBIH, bukan KBIS, kelompok bimbingan ibadah sholat. Ente kan kagak.
Ibadah haji bukan sholat. Ini kan aturan sholat. Diatur sendiri, beda. Begitu aturannya. Begitu. Biar kita benar. Di Muzdalifah. Mana lagi yang bagusan jamak? Kalau sholatnya enggak jamak sendiri, kita serombongan sebis, ustadznya jamak aja. Kata ustadznya, orang ada diskon, ngambil normal, rada miring. Kata ustadznya, jamak aja. Jadi semuanya jamak. Kalau kita enggak jamak, sholatnya kagak berjamaah. Kalau pakai jamak, berjamaah. Udah demi berjamaah maka bagus jamak sholatnya demi dapetin berjamaah dalam satu konvoi, satu rombongan. Begitu. Jadi kita harus tahu. Ketiga, bagus jamak bila mana kita akan sunyi dari hadas kita yang terus menerus. Kalau sholat ini di jamak, belum netes kencingnya. Ada orang kelepnya dol, pentilnya kencing mulu, netes mulu. Namanya kelepnya udah dol, kencing mulu. Ada yang kentut mulu. Atau istihadah gitu. Namanya hadasud daim, hadas yang terus menerus. Kata kita, kalau sholatnya di jama, dohor ama asar ini kelar, kita enggak netes kalau jam segini nih. Tapi kalau nanti di asar ini enggak berhenti ini, jam aja. Begitu, daripada ribet sholatnya. Kalau udah ngomongin kita daimul hadas, repot sholatnya dengan aturan yang begitu banyak. Begitu juga bakal ngebuka aurat kalau di asar, udah repot dah. Sarung nggak ada, adanya dohor doang, gantian nama bini, jama aja, punya nyatu. Ini mah jangan dikata ente, ini bagaimana ente sih sarung banyak, ini ada orang yang nggak punya, ada. Arung atu-atunya. Kalau dipakai laki, bininya telanjang. Dipakai bini, lakinya telanjang. Yang model begini, jama aja. Biar enggak ada sholat dalam keadaan telanjang. Begitu. Bila kasusnya begitu. Bila kasus ini, maka menjama lebih tinggi dibanding ora jama. Udah berapa tuh ya? 4. 5. Jamak lebih tinggi kalau artinya gedek sama jamak. Kalau artinya gedek sama jamak, bagusan jamak. Ngapain? Timbang dari sini Cirebon aja pakai jamak-jamak. Ente mau jamak? Biar jangan nampe gedek sama ajaran Rasulullah. Kalau ente ini begitu. Bagi orang yang artinya jamaah aja dah, bagusan kagak. Melawan hawa nafsu lebih bagus. Kalau orang kata bagusan jamaah, artinya pengen jamaah, bagusnya enggak jamaah, nyari yang beratan. Kalau jamaah berat artinya, ngapain di jamaah? Yang model begini bagus jamaah. Pokoknya mana yang paling berat di hati, itu yang paling gede ganjarannya. Dan tiap orang beda-beda. Begitu, beda-beda.
Mana lagi yang bagus jamak? Ustad. Kalau ustad sholatnya kagak jamak-jamak, nanti bakalan ada murid bilang ora ada ajaran jamak. Kagak ada ajaran jamak. Gua punya guru kagak pernah jamak. Begitu. Kagak ada. Begitu. Bakalan jadi ngingkari ajaran Rasulullah. Ini bahaya. Yang bakalan memunculkan begini. Bahaya. Begitu. Ini berbicara jamak itu hukumnya adakah menjamak hukumnya menjamak hukumnya dosa? Ada begitu. Ada yang jamak hukumnya dosa, ada. Bagaimana wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah itu dimulainya gelincir matahari tanggal 9 sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Sampai adzan subuh dah. Terbit fajar tuh adzan. Lewat dari adzan subuh, takbiran hari raya Idul Adha ada di Arafah, kagak jadi wukufnya. Udah lewat waktunya. Begitu, udah lewat. Karena udah kesubuhan. Ini bagaimana? Ada orang nyasar-nyasar ke Arafah. Mungkin ikut haji furoda. Furoda itu artinya fura-fura ada. Keseringannya ora ada. Akhirnya muter, kadang sampai Filipina, kadang kemari. Mau masuk Mekah susah. Masuk Mekah udah mepet. Tanggal 9. Tanggal 9 masih di Riyadh umpama. Pagi. Wukuf kan dohor. Sampai malam. Maghrib. Belum masuk Arafah maghrib. Ini kalau saya sholat nih jamak, bisa kagak keburu wukuf. Tapi kalau kagak jamak, nggak pakai berhenti nih, wukuf keburu. Keburu wukuf di Arafah. Bagi orang yang model begini nih, bagusan kagak jamak. Andai sholat ketinggalan masih bisa diqodho besok, malam besok. Kalau wukuf di Arafah diqodhonya bukan besok. Kapan? Itu kalau undiannya ada tahun depan. Kan daftar laginya 10 tahun lagi. Baru daftar, berangkatnya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Kelamaan. Dah, jangan. Haram jamaknya, haram. Karena menyebabkan luput wukuf. Begitu juga ada orang musafir. Jadi kata dia, ya sholat emang sih boleh jamak, boleh juga enggak, tapi gua pengen jamak aja, diskon lumayan. Mau jamak. Cuman kalau sholat jamak, ada orang yang jatuh dari kapal laut. Ini kalau kagak ditolongin, modar nyawanya. Mendem mati, tenggelam. Kalau jamak bisa, cuman bakal mati. Kalau enggak jamak, keburu nolong. Jangan jamak, tolongin.
Begitu juga nyelamatin orang yang mau ditawan, mau ditangkap, mau kebakaran, apa aja. Maka hukum itu ketika beradu kayak begitu harus ditimbang timbang. Kalau kita mengotot jamak, nih orang yang hanyut ini bakalan kalau jamak. Kalau kagak jamak keburu nolongin, maka agama tolongin dia wajib. Jamak mah cuman sunat buat dia, maka sunat lawan wajib enggak bisa, maka haram bagi dia menjamak karena menyebabkan nyawa orang hilang. Begitu, enggak tertolong. Jadi agama itu singkatnya enggak kaku, fleksibel, dilihat orangnya. Maka kayak jamaah pengantenan dilihat sebagai orang yang menjawab hukum. Boleh nggak jadi pengantenan tuh menjamak? Dilihat yang nanya orang kaya apa orang miskin. Kalau orang kaya kawin jam 11 sampai jam 1 rapi, ora boleh begitu. Kalau yang nanya kayaknya orang miskin, jamaah aja daripada ninggalin. Tuh hukum tuh fleksibel. Sama seperti fidyah puasa. Nih puasa difidyain kagak nih yang mati nih Pak Ustadz, difidyain apa kagak ini baba gua mati nih? Dilihat yang nanya orang miskin apa orang kaya. Biasa kaya kontrakannya jadi 200, itu baru dibayoran, belum di Ciseeng. Kalau orang kaya kodoin, kodoin. Berapa baba lo ninggalin puasa Ramadan? Baba sih ngomong mulai Sabtu umur 60, berarti dari 45 tahun. Kan begitu, kan umur 15 balik. Maka 45 dikali 30, 4 kali 3 120. Jadi 45 kali 30 berapa ya? 1235 hari. Kodoin begitu. Bagi-bagi anak-anaknya mau dapat warisan, kodoin begitu. Ya Allah, gua aja banyak. Iya, makanya jangan ninggalin, kodoin. Itu katanya ada fidyah, bukan buat lu tuh ajarannya. Begitu, datang lagi orang, Pak Ustadz bapak mati, ini fidyah bagaimana? Begitu, boleh nggak kodoin? Pengen dijawabnya boleh. Emang dia miskin, jarang makan, puasa, udah biasa. Udah biasa. Kagak ada kodoin, lo kudu bayar fidyah. Ya Allah Pak Ustadz, beras dari mana? Makan aja susah. Makanya jangan ninggalin puasa. Begitu kok, jangan dibalik. Yang kaya fidyah ringan, mendingan kagak usah puasa, ntar aja nunggu mati. Begitu. Tuh salah si Ustadz yang nerangin begitu tuh. Harus paham ajarannya. Tapi ngaji ini saudara, saya ini jam 9 kudu ada di Marunda. Marunda tuh mana ya? Bekasi. Jauh ya. Nih, jadi ngajinya segini aja. Pokoknya kalau gondok-gondok pengen nanya, kemis depan. Saya kagak kasih. Begitu kalau peresianan. Begitu. Jam 9 lah, ini tengah 9. Begitu, jadi ngajinya segini doang. Enggak ada tanya jawab, enggak mau, langsung doa aja. Enggak ada
nanti aja. Nggak ada doa.